Shalom, selamat hari Minggu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini Minggu 29 Maret 2020, yakni Minggu ke-5 dalam masa sengsara yang juga adalah Minggu Judika. Kita akan bersama-sama menghayati firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani 13 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Namun sebelum itu mari kita masuk dalam doa, kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur kami boleh tiba di minggu kelima dalam masa sengsara. Untuk sekali lagi kami boleh menghayati akan cinta kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami, yang mana Engkau rela untuk mengorbankan nyawamu, Engkau rela mengorbankan diri hanya untuk supaya kami semua diselamatkan. Ya Bapa, berilah kami keadilan sebagaimana kami sudah dan sedang memasuki minggu Judika dalam pekan ini. Terima kasih Tuhan, dan kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami dimampukan untuk memahami akan firman-Mu, dan kami juga boleh mengerti akan firman-Mu, terlebih menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam hidup kami setiap waktu. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah bagi kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kitab Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan perikop ini berjudul Nasihat dan Doa Selamat. Saya akan membacakan dari ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagia bagi setiap kita yang tidak hanya membaca merenungkan firman Tuhan, tetapi dengan setia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam hidup setiap waktu. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini kita mau belajar bahwasanya di dalam kehidupan kita harus mau belajar untuk sengsara. Belajar untuk sengsara bukan persoalan yang mudah. Belajar untuk sengsara itu artinya siap untuk menjadi berhasil. Ada pepatah yang mengatakan, dan saya yakin kita semua sudah sangat sering mendengar pepatah ini. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bahkan ada orang tua orang-orang tua kita pada zaman dahulu, dan dari zaman dahulu sampai saat ini pun mereka tetap memiliki keyakinan dan menurunkan keyakinan mereka kepada kita, generasi-generasi terkini, bahwa kalau kita mau berhasil maka kita harus bekerja keras. Akan ada kesulitan, akan ada tantangan, akan ada kesengsaraan yang kita temui, tetapi semua itu akan berakhir dengan kesuksesan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam hal ini dan juga dalam minggu ini kita mau belajar bersama-sama untuk memahami belajar sengsara bukan persoalan yang mudah. Tuhan Yesus dalam masa-masa sengsara ini, ia memasuki masa-masa transisi di mana pergolakan hatinya, pergolakan dirinya itu luar biasa terjadi di dalam kehidupannya pada waktu itu. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan saat ini. Apabila saudara saat ini mengalami masa-masa sengsara dimanapun kita berada, oleh karena COVID-19 atau karena situasi ekonomi yang kita alami di tengah-tengah kehidupan keluarga, yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menjadi teladan yang luar biasa bagi kita. Ia rela mengorbankan dirinya, masuk dan menyelesaikan masa sengsaranya,
untuk menggapai tujuan, yakni menyelamatkan saya dan saudara. Karena itu pada hari ini kita belajar dan kita semua diajak untuk tetap teguh di dalam masa-masa sengsara saat ini, agar supaya kita keluar menjadi pemenang bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dari kitab Ibrani 13 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14 pada hari ini kita diajak untuk memahami dalam perikop ini yang berisi tentang begitu banyak nasihat untuk saling menolong, saling melayani, dan juga saling bergandengan tangan di dalam membangun iman dalam persekutuan. Mari kita lakukan semuanya itu, dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara silahkan baca perikop Ibrani 13 dari ayat pertama sampai ayatnya ke-17, karena firman Tuhan dari Ibrani 13 ini berisi nasihat dan juga doa keselamatan yang begitu luar biasa memberkati kita sekalian. Kita lakukan ini di dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan hari ini saya ingin mengajak kita untuk memahami beberapa poin. Ada 3 poin penting yang saya ingin ajak untuk kita pahami. Yang pertama, di dalam belajar sengsara atau di dalam mendidik diri kita di dalam masa sengsara saat ini, kita diajak yang pertama untuk tetap setia meskipun dalam keadaan sesulit apapun. Tetap setia kepada Tuhan. Tunjukkan dan buktikan kesetiaan kita dengan tetap rajin beribadah. Meskipun kita tidak ke gereja, meskipun kita tidak mampu untuk datang ke dalam persekutuan seperti biasa, tapi kita tetap tunjukkan bersama dengan keluarga kita. Tunjukkan seperti saat ini, saudara bersama dengan suami, istri, anak-anak, saudara bergandengan tangan. Kita bergandengan tangan, tetap teguh, tetap kuat, tetap yakin dan tetap percaya, setia akan firman Tuhan meskipun dalam situasi yang sulit. Yang kedua, milikilah jiwa untuk mau melayani satu dengan yang lain. Tuhan Yesus rela mati untuk saya dan saudara. Tuhan Yesus rela untuk mengorbankan dirinya agar kita semua diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apabila saat ini kita diperkenan untuk mempererat persekutuan di dalam keluarga, mulailah untuk saling melayani, belajar untuk saling melayani satu dengan yang lain di dalam kehidupan keluarga kita. Dan mari kita keluar juga untuk boleh melihat ke sekeliling kehidupan kita. Adakah saudara-saudara yang memerlukan bantuan kita? Saat ini saat yang tepat, dan saat ini adalah waktu yang Tuhan mau untuk kita lakukan, di mana iman untuk melayani Tuhan kita meteraikan di dalam kehidupan dan perilaku kita setiap waktu. Saudara-saudara yang terkasih, dalam perikop ini disampaikan bahwa ketika kita memberikan pertolongan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, maka sama saja juga dengan kita menyambut malaikat-malaikat Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari kita melayani. Karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan, Ia bukan datang untuk dilayani, melainkan Ia datang untuk melayani. Yang terakhir, yang ketiga, ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang taat setia, sadarilah dan pahamilah, tempat kita saat ini mungkin bukan tempat untuk memperoleh kebahagiaan yang sejati. Nah, meskipun kita memerlukannya, tempat ini, dunia saat ini bukan dunia yang menjadi tujuan akhir hidup kita. Karena kita tahu dan sadari bahwa segala yang kita miliki, segala apa yang ada di dunia saat ini, semua adalah kefanaan belaka dan semua akan berlalu. Tapi kita punya kota yang sedang kita cari. Dalam bacaan Ibrani 13 ayat 14 menjadi kunci dan menjadi penutup sesi renungan kita pada hari ini, yakni dapatkanlah kota yang menjadi tujuan akhir kita, yang saat ini sedang kita cari dalam proses belajar sengsara saat ini. Temukan kota yang menjadi tujuan akhir kita. Tuhan Yesus menuntun kita, Tuhan Yesus yang mengokohkan kita, Tuhan Yesus yang akan menyertai dan melindungi kita semua saat ini kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersaat teduh dan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang
bertahta di dalam kerajaan surga. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, karena kami menyadari bahwa di dalam kehendak-Mu kehidupan kami boleh menikmati sukacita yang sejati. Ajar kami untuk belajar menikmati masa-masa sengsara saat ini. Ajar kami juga untuk menikmati kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kami menjalani masa sengsara ini. Ajar kami untuk saling bergandengan tangan satu dengan yang lain, menikmati persekutuan yang dimulai dari keluarga kami masing-masing. Tuhan kami yang baik, kami juga memohon Tuhan memulihkan keadaan dunia saat ini. Di tengah-tengah situasi virus corona yang melanda dan ketakutan-ketakutan yang ditimbulkannya di Indonesia, di Pulau Bali, dan dampak yang begitu luar biasa dirasakan di berbagai macam sektor. Tuhan, saat ini kami mohon kepadamu, dengan kerendahan hati kami, perkenankanlah kami boleh melewati semua ini dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena kami menyadari kami tidak mampu mengandalkan kekuatan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, berikanlah pertolongan bagi mereka yang saat ini tidak mampu menikmati berkat Tuhan oleh karena situasi yang terjadi. Berkati keluarga-keluarga, orang-orang yang saat ini kehilangan sanak saudara, merasakan kedukaan yang mendalam oleh karena mereka kehilangan sanak saudara keluarga oleh karena virus corona yang saat ini melanda kehidupan kami. Tuhan berkati juga saudara-saudari kami yang meskipun mereka harus melawan ketakutan, mereka tetap berada di garda terdepan di dalam melayani semua lapisan masyarakat, khususnya saudara-saudara kami, orang-orang yang terkena atau yang terjangkit virus corona saat ini. Para medis dimanapun berada, Tuhan jagai, Tuhan sertai, Tuhan lindungi dengan kuat kuasa dari Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih ya Bapa, dimanapun kami berada saat ini, kami percaya kuasa kasih Tuhan yang menjagai kami, membentengi kami kini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Putu Adi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Damai di hati.